selain gas, sebenarnya radiasi itu juga menghasilkan tekanan gitu ya. Jadi ada tekanan gas, ada juga tekanan radiasi. Nah, tekanan radiasi itu terjadi karena apa? Terjadi karena adanya ini ya, adanya temperatur yang tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada pancaran radiasi ya, ini ada gelombang elektromagnetik gitu ya. Itu juga sebenarnya memberikan tekanan. Dan tekanannya ini akan signifikan kalau misalkan temperaturnya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau temperatur tinggi kan, kalau kita lihat dari apa, flux densitas itu kan sama dengan sigma T pangkat 4. Nah, flux densitas atau daya persatuan luasnya itu akan tinggi kalau temperaturnya tinggi. Yang mengakibatkan ya tekanan radiasinya juga akan tinggi. Itu logikanya seperti itu. Dan tekanan radiasi itu didefinisikan sebagai sepertiga A T pangkat 4. Hanya ini adalah konstanta, konstanta yang sebenarnya konstantanya itu ya dari suatu konstanta, dari beberapa konstanta ya. Konstanta yang sigma ini ya konstanta Stephen Boltzmann yang ada di persamaan materi fotometri yaitu 5,67 kali 10 pangkat minus 8 ya. Ini konstanta Boltzmann. C-nya ini adalah konstanta kecepatan cahaya yang nilainya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan kalau kita hitung ya, hanya itu sekitar segini gitu. Jadi tekanan radiasi itu ya ini sepertiga A T pangkat 4. Ini adalah tekanan yang karena dihasilkan karena radiasi. Gitu. Dan sebenarnya AT pangkat 4 itu sendiri, atau AT pangkat 4 sendiri itu adalah rapat energi. Jadi rapat energi itu biasanya disimbolkan dengan epsilon, rapat energi radiasi. Tidak lain adalah delta E per delta volume. Itu adalah A T pangkat 4. Ini adalah rapat energi radiasi. Satuannya apa? Satuannya ya joule per meter kubik ya. Gitu. Nah, untuk di dalam bintang, karena di bintang itu juga ada radiasi dan ada gasnya ya, maka tekanannya itu yang berfungsi, yang berlaku di sana ya tekanan radiasi dan tekanan gas. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan ini struktur bintang. Bintang itu kan menghasilkan energi di pusatnya kan, melalui reaksi fusi nuklir. Nah, di sini, di bintang itu terdiri dari banyak gas. Terdiri dari partikel-partikel gas gitu ya. Jadi di sini juga bisa didekati dengan gas ideal, maka akan ada tekanan yang keluar kan. Tekanan yang keluar itu adalah tekanan gas ditambah dengan tekanan radiasi. Nah, tekanan dari bintang ini yang keluar ini itu akan menahan si bintang ini supaya tidak runtuh gitu ya. Jadi kan dari luar ini sebenarnya juga ada tekanan yang arahnya ke dalam kan. Ada tekanan yang arahnya ke dalam ya. Karena apa? Ya karena beratnya itu. Karena beratnya dari si bintang ini gitu. Jadi tekanannya yang arahnya ke dalam itu ditahan oleh tekanan yang arahnya keluar. Makanya bintangnya itu seimbang ya. Di sini akan tercipta kesetimbangan hidrostatis. Ada tekanannya arahnya ke dalam karena si berat bintang ini dan ditahan oleh tekanan gas dan tekanan radiasi. Gas ditambah P radiasi. Itu. Nah, untuk bintang yang panas, tekanan radiasi itu sangat dominan dibandingkan dengan tekanan gas. Dan sebaliknya kalau bintang yang dingin, biasanya tekanan gas itu lebih dominan daripada tekanan radiasi. Gitu.
Nah, pada suatu waktu ketika bintangnya itu kehabisan energi ya, ketika si pusatnya ini sudah terbentuk besi, jadi bintang itu akan pertama kan pembakarannya dari hidrogen ke helium, helium ke karbon, dan seterusnya sampai ujungnya itu besi, tercipta besi di pusat bintang. Nah, ketika pusat bintang ini sudah terisi besi semua, gitu ya, besi ini tidak bisa bereaksi fusi nuklir lagi, gitu ya. Karena di besi itu adalah unsur terberat yang bisa diciptakan di pusat bintang. Jadi kalau misalkan sudah tercipta besi di sini, besi semua, dan bahan bakarnya udah habis, ya bintang ini tidak akan menghasilkan tekanan gas dan tidak akan menghasilkan tekanan yang cukup ya untuk menahan gaya gravitasinya ini. Ya sehingga ya bintang itu akan runtuh dan bisa jadi bintang itu akan meledak dan akan berakhir menjadi black hole ataupun eh, atau bintang neutron atau bintang KT putih gitu.